Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Kembali di malam ba'dal maghrib ini kita melanjutkan thalabul ilm minal mahd ilal lahd, dari sejak seseorang ditimang sampai dia masuk ke liang lahat. Tidak ada kata cukup seseorang dalam belajar ilmu agama, tidak ada kata istirahat seseorang dalam belajar ilmu agama. Semakin seseorang dia mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala, akan semakin dia merasa kecil, akan semakin dia tahu bahwasanya ilmu Allah itu luas. Berbeda dengan seseorang yang dia sombong atau dia yang pemula, merasa tinggi, merasa lebih hebat, merasa sudah menguasai, mendalami. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah thalabul ilm ini terus Allah limpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, kita memasuki tanggal 4 Syawal ya. Tahun 1443 Hijriah. Telah kurang lebih 4 hari ya, atau 3 hari kita meninggalkan Ramadan. Yang memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbilang, yang tidak banyak. Ayyamam ma'dudat. Allah mengatakan setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hanya hari-hari yang terbilang. Ya, tidak terasa ternyata bulan tersebut pun sudah meninggalkan kita. Ramadan, bulan yang melimpah ruah berkah di setiap detiknya, pun sekarang telah
pergi, dan tidak akan mungkin yang namanya waktu itu untuk kembali. Seberapa banyak pun seseorang menggadaikan hartanya untuk dia bisa kembali sedetik dari yang sudah berlalu, tidak akan mungkin dia untuk bisa kembali. Hanya dia yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, beribadah di bulan tersebut, tiada lain, dia hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, dia hanya bersyukur. Anugerah mutlak, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan dia, bukan karena kemampuan dia, kecerdasan dia. Ya. Mutlak. Itu semua anugerah Allah yang memberikan kecenderungan hatinya untuk berpuasa, untuk salat tarawih, untuk tilawatul Quran, untuk dia berzikir, untuk dia bersedekah, beristighfar, bertobat, amalan-amalan yang itu menjadi syiar Ramadan. Allah yang memberikan kecenderungan dalam hatinya untuk mau beramal dengan ibadah-ibadah tersebut. Allah pula lah yang memberikan kekuatan untuk lisannya, tubuhnya, bisa dia rukuk, bisa dia sujud, menghakikatkan hikmah disyariatkannya Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, mengerjakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Berbeda dengan mereka yang tetap sulit untuk beribadah di bulan Ramadan. Tidak dimanfaatkan detik demi detik waktu yang berlalu dengan ketaatan kepada Allah. Masih ada yang tidak berpuasa, masih ada yang tidak terbetik hatinya untuk mendatangi sholat tarawih, tahajud, ada yang tidak membaca Al-Quran. Ya, dipersulit oleh Allah dia untuk mengucapkan astagfirullah, bahkan dipersulit oleh Allah lisannya untuk mengucapkan, ya Allah, hambamu ini bertobat kepadamu, wa atubu ilaih. Pun dipersulit oleh Allah hanya dengan mengucapkan zikir-zikir mutlak, bahkan la ilaha illallah sebagai zikir terbaik sekalipun, lisannya berat, tidak ada kecenderungan hati dia untuk mau berzikir. Sekalipun dia mendengar, melihat orang-orang beribadah, tidak terketuk hatinya untuk mau dia beribadah seperti mereka. Syiar gema Ramadan tidak menyentuh sedikit pun hatinya. Fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Dia sendiri yang menjauh untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita sedikit pun merasa puas atas ibadah yang kita lakukan. Sejatinya kita tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan sempurna. Sekalipun zahir kita berpuasa, berapa banyak tetap maksiat, kelalaian yang kita lakukan. Sekalipun kita salat tarawih, salat tahajud, zikir, beristighfar, tetap lembaran amal kita pun tertulis di sana dosa demi dosa. Tidak ada hari yang kita lalui, tidak ada malam yang kita lalui, kecuali kita memang bergelimang di dalam dosa. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku,
kalian selalu melakukan dosa di setiap hari dan setiap malamnya. Dan aku mengampuni segala macam bentuk dosa. Maka meminta ampunlah kalian kepadaku. Aku ampuni dosa-dosa kalian. Demikian firman Allah dalam hadits qudsi, sejatinya manusia demikian, melewati hari dan malam dengan dosa. Jangan pernah kita merasa sempurna dalam berpuasa, sempurna dalam sholat tarawih, sholat wajib pun bahkan masih banyak hati kita lalai. Ya, entah berapa yang Allah anugerahkan kepada kita. Apakah 1/6 dari pahala sholat, ataukah 1/4, ataukah 1/10, ataukah 1/10? Tidak kita mengatakan 10 kali lipat dari pahala sholat, 20 kali lipat, sampai ribuan, 700 dan ribuan kali lipat. Dengan masih tidak sinkron antara apa yang terucap dengan yang ada di dalam benak kita. Masih terpikirkan hal-hal yang itu di luar salat. Dalam salat-salat faraid, salat-salat maktubah, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan kita hanya memohon rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, yang mudah-mudahan dengan amal tidak seberapa tersebut, Allah terima dan menjadi sebab dimasukkannya kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang sudah berlalu. Di bulan Ramadan kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah, berpuasa memang karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia tidak berpuasa, bisa dia mencuri-curi mata manusia, bisa dia minum, bisa dia makan di saat manusia tidak melihat. Tapi yang menahan dia pada saat itu untuk makan dan minum adalah memang karena Allah, ketakwaan. La'allakum tattaqun, bulan penggemblengan, pelatihan. Seorang muslim dia mengenal Allah. Seorang muslim dia taat dan tunduk kepada Allah. Seorang muslim dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dia mentauhidkan Allah, dia berpuasa karena Allah. Dia salat tarawih, menjaga salat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan karena Allah. Bisa dia tidak salat tarawih, tapi dia terus kerjakan memang karena Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah adalah takwa, adalah ketakwaan kepada Allah. Bahkan bagaimana berusaha kita untuk tidak meninggalkan salat-salat sunnah di bulan Ramadan penuh. Berusaha kita untuk tidak tertinggal takbiratul ihram di bulan-bulan Ramadan penuh. Jangan sampai terluputkan berkah bulan Ramadan, mengerjakan apa yang Allah perintah, apa yang Allah anjurkan, dan menjauhi apapun yang Allah larang. Lebih kita menjaga pendengaran kita, lebih kita menjaga penglihatan kita, lebih kita menjaga lisan kita di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan lain. Bulan penggemblengan memang. Bulan bagaimana kita ini budak, ya. Bagaimana harus diatur, berbicara, melihat, mendengar. Bagaimana kita harus menguatkan lisan kita untuk baca Quran, untuk berzikir, ya, untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, dan itu kita lakukan semua, mudah-mudahan bisa murni, bersih, jernih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan hari-hari terbilang tersebut sudah berlalu, tentunya ada jejak yang ditinggalkan oleh Ramadan. Tentunya ada bekas
yang ditinggalkan. Ada bekas jejak Ramadan pada mata kita, pada lisan kita, pada pendengaran kita. Hendaknya di bulan Syawal ini masih ada yang demikian. Jaga pendengaran, penglihatan, lisan. Kemudian bagaimana tilawatul Quran pun di bulan ini masih ada asarnya. Masih kita membaca Al-Quran. Masih kita berzikir, masih kita beristighfar, masih kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan Allah, bulan yang dipenuhi dengan ibadah. Sebelumnya dari bulan Rajab, bulan haram. Bulan Rajab adalah bulan haram. Ada 4 bulan haram. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. 4 bulan haram. Sejak Rajab, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Dari Rajab. Kemudian Sya'ban. Memang bulan persiapan Ramadan. Seseorang dia beribadah dengan ibadah yang ada di bulan Ramadan, dia kerjakan di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan puncak dia melakukan ibadah. Bulan Syawal, bulan dia masih mendapatkan bekas jejak Ramadan pekat, masih melekat pada dia. Ya. Masih betul-betul terlihat betul pengaruh Ramadan pada dia. Tidak kemudian seakan-akan dia keluar dari penjara, lepas dari kekangan ikatan, sehingga dia berbicara apa yang dia mau, dia melihat mendengar apa yang dia suka, memperturutkan semua hawa nafsu dan apa yang terbetik dalam hatinya. Tidak. Al-Muslim menjadikan dunia ini sebagai penjara memang. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ya. Kemudian setelah Syawal, Dzulqa'dah, masuk bulan haram. Setelah itu Dzulhijjah, masuk bulan haram lagi. Bulan ibadah. Bulan seorang muslim dia harus betul-betul menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal hendaknya masih terlihat salat tahajud yang dia lakukan. Yang terbaik tentunya dikerjakan sebelum subuh. Ya, di sepertiga malam terakhir, waktu terbaik untuk sholat tahajud. Kalau dia merasa berat, ya, yang padahal mungkin sebagian besar kaum muslimin, banyak kaum muslimin di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir, dia menjaga sholat tahajudnya di akhir malam. Yang kemudian mudah bagi dia untuk bangun karena sudah terbiasa 10 hari. Bangun jam 2, jam setengah 2. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang bangunkan kita terus di jam-jam segitu. Di jam 2, jam 1 karena terbiasanya kita di 10 malam terakhir kemarin untuk bangun di jam-jam segitu. Allah permudah. Allah bangunkan kita. Andaikan di kesempatan terbaik tersebut yang Allah Subhanahu wa taala bukan tidak disengaja kita terbangun di jam tersebut, ya. Karena memang ada pengaruh Ramadan. Dia manfaatkan dengan pertama kali dia berzikir, kemudian dia berwudu,
dia sholat tahajud, lepas 3 buhul mantra sihir setan di belakang kepala kita. Inna syaitan ya'qidu ala qafiyati ra'si ahadikum 3 uqad. Sesungguhnya syaitan membuat buhul di belakang kepala seseorang dengan 3 buhul, 3 simpul, 3 ikatan. Kemudian mengucapkan mantra di setiap ikatan yang dia ikatkan, alaika lailun tawil farqud. Untukmu malam yang panjang, tidur. Untukmu malam yang panjang, tidurlah. Untukmu malam yang panjang, tidurlah. Mantra setan untuk menghanyutkan anak Adam agar tidak sholat tahajud. Ketika terjaga di akhir malam, dia langsung berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau dia melakukan zikir yang lain, mengucapkan zikir yang lain, subhanallah, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. In halat uqdah, lepas satu simpul tersebut. Dia berwudu, lepas simpul yang kedua. Dia sholat, lepas simpul yang ketiga. Allah anugerahkan untuk dia di hari itu jiwa yang baik dan semangat yang kuat di hari itu. Apabila tidak dia sholat tahajud, ya, dia terbangun kemudian tidur lagi, maka Allah berikan untuknya jiwa syaitan. Allah berikan untuk dia di hari itu jiwa jahat. Dan Allah akan berikan untuknya sifat malas. Sebagaimana datang hadis Nabi SAW. Yang terus tidur, dia paksakan, bahkan sebagian memaksakan tidur setelah dia terjaga, setelah dia terbangun. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Fa innahu qama al-lail wa la yusalli al-lail. Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan ini. Dia bangun malam tetapi dia enggak pernah salat malam. Ya. Ni'mar rajul Abdullah in kana yusalli al-lail. Sebaik-baik seorang hamba adalah Abdullah apabila dia bisa menjaga salat malam. Disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dia tidur malam sampai subuh, kata Rasulullah sallallahu rajul bala syaitanu fi udhunih, orang tersebut telah dikencingi oleh setan di kedua telinganya. Faman tami'a ayyaquma fi akhiril lail falyakum fi akhiril lail fa inna sholata fi akhiril lail masyhudah. Siapa yang dia bisa untuk bangun di akhir malam, maka bangunlah di akhir malam, karena sholat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat. Dan siapa yang tidak bangun di akhir malam, maka sholatlah di awal malam, ya, sholatlah di awal malam. Kalau dia tidak bisa sholat tahajud di akhir malam, sholat di awal malam sebelum tidur. Tidak bisa sebelum tidur, ba'dal isya. Seperti kemarin mungkin beberapa hari sholat tarawihnya ba'dal isya, ya, berjamaah ba'dal isya, langsung dari ba'dal sholatul isya, ba'diyah 2 rakaat isya, ya, kemudian lanjut dia dengan sholat tahajudnya. Baik itu 11 rakaat atau 9 rakaat, yang jelas dijaga. Yang jelas dijaga, ada jejak Ramadan. Ada bekas Ramadan. Terlihat masih. Kemudian di bulan Ramadan, di bulan Syawal, dia menjaga puasa. Ya, entah itu puasa Daudnya, entah itu puasa Senin Kamisnya, entah itu puasa 3 hari di setiap bulannya, ya. Dan yang ditekankan di bulan Syawal ini adalah dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu 6 min Syawal, faka'annama shoma ad-dahra kullah."
Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ya, yang Ramadan antara 29 sampai 30 hari, tambah 6 hari, dan amal soleh dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat, ya 36 dikali 10, 360 sesuai dengan bilangan hari. Seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai penyempurna Ramadan, yang penyempurna puasa Ramadan yang masih ada kurangnya. Ya, penyempurna puasa Ramadan yang masih ada kurangnya. Kadang ada juga kata-kata tidak baik keluar. Kadang-kadang ada juga perintah Allah yang dia langgar, larangan Allah yang dia langgar. Puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai penyempurna puasa 30 hari atau 29 hari Ramadan dia. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai tanda Allah terima ibadah puasanya di bulan Ramadan. Karena amal soleh tidaklah melahirkan amal soleh yang berikutnya. Ya, puasa akan melahirkan puasa-puasa yang berikutnya. Nah, tadi ketika atau awal yang pertama kali disidang, diadili antara seorang hamba, perkara antara seorang hamba dengan Allah adalah sholat. Apabila sholatnya tidak baik atau tidak sempurna, maka dilihat sholat-sholat sunnahnya untuk menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Kemudian setelah itu zakatnya, setelah itu puasa Ramadannya. Apabila tidak sempurna, maka dilihat puasa-puasa sunnahnya. Nah, ya, dan disebutkan dalam kitab-kitab mereka para ulama ketika puasa 6 hari di bulan Syawal dikatakan sebagai tanda diterimanya puasa Ramadan dia, maka menjaga salat tahajud pun sebagai tanda diterimanya salat tarawih dia di bulan Ramadan. Ya, kemudian kesungguhan dia untuk menjaga salat 5 waktunya di setiap harinya. Ya, dia berusaha untuk tidak terluputkan takbiratul ihram, jangan sampai dia masbuk, jangan sampai bahkan dia tersibukkan dengan sholat 5 waktu sebagai tanda Allah terima sholat 5 waktu dia yang sebelumnya. Ya, jadi dan itu adalah sholat terbaik. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan sampai seseorang sholat di rumah tanpa uzur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Laqad hamamtu an amura rajulan bisalah. Aku telah berkeinginan menyuruh seseorang untuk mengimami jamaah. Fa'antaliqu ana warijal, dan aku pergi bersama beberapa orang, ma'ahum hatab, membawa obor api untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Dengan hadis ini banyak para ulama mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki mukim itu wajib hukumnya. Mana mungkin untuk perkara sunnah diancam, disanksi dengan dibakar rumah, ya. Nah, dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dan pula dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kami tahu orang munafik itu adalah mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid. Dan di antara kami ada yang dia sakit.
minta dipapah untuk sholat berjamaah di masjid oleh dua orang, minta dipapah oleh dua orang. Nggak bisa dia berjalan sakit-sakit parah itu, dia nggak bisa berjalan masjid. Nggak bisa dia berjalan sendirian, saking sakitnya. Ya, demam kah, sakit kepala kah itu. Dipapah oleh dua orang, didudukan di soft di masjid karena tahu. Karena kami tahu orang yang meninggalkan sholat berjamaah adalah orang munafik. Seperti itu ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Ya, seperti itu ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Ya, beliau menceritakan apa yang ada di zaman sahabat, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan memang Allah tidak pilih kita menjadi bagian dari Muslim terbaik tersebut yang hidup di zaman Nabi. Karena kadar keimanan kita, kepatuhan kita tidak maksimal memang. Dan kadar ketaatan kita untuk menjauhi maksiat tidak seperti mereka. Ya, kekuatan hati kita tidak seperti mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antara bentuk anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah dengan dihidupkannya kita 1400 tahun setelah Rasulullah wafat. Dengan lemah iman, kemampuan, tenaga, kekuatan, ya, ketakwaan dalam hati lemah. Allah tetap menginginkan Islam pada diri kita. Mudah-mudahan Allah terus berikan keistiqomahan sampai kita wafat. Allahumma amin. Tetapi memang kita bukan orang yang dipilih oleh Allah untuk hidup di zaman manusia terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kemudian ya, syiar syiar Ramadan tadi yang disampaikan seperti tilawatul Quran hendaknya masih terlantun, masih ada kita memegang Quran. Sebagian enggak pernah dia memegang Al-Quran. Kalau ya betul dia memegang Al-Quran setiap harinya, maka enggak akan terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Maka dia pandai untuk membaca panjang pendeknya. Tapi karena memang taunya ibadah hanya bulan Ramadan. Taunya sholat tahajud itu, taraweh itu di bulan Ramadan saja. Baca Quran itu di bulan Ramadan saja. Istighfar, zikir, sedekah hanya di bulan Ramadan saja. Seperti itulah kehidupannya. Ya. Sebagian tidak tahu Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan. Setelah itu kosong lagi, hilang lagi, menjauh lagi. Nah, yang demikian tidak ada jejak bekas Ramadan pada dia. Padahal Allah mensyariatkan puasa Ramadan untuk la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ketakwaan puncaknya di bulan Ramadan, kemudian ada ketakwaan tersebut di bulan Syawalnya, di 11 bulan kemudian masih ada terlihat ketakwaan tersebut. Ada bekas, ada jejak Ramadan, terlihat pekat, ya, terlihat betul jelas Ramadan pada dia. Nah, dan yang tidak ada bekas, yang tidak ada terlihat dari lisannya, pandangannya, pendengarannya, atau sholat ibadahnya, berarti dia di bulan Ramadan sekalipun ada yang salah dari sholat puasanya, dari sholat tarawihnya. Kenapa? Karena amal soleh tidaklah melahirkan amal soleh yang berikutnya. Sebagaimana maksiat akan melahirkan maksiat yang berikutnya. Ya, maksiat yang dia lakukan di bulan Syawal itu karena maksiat yang dia lakukan ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Karena dia sholat tahajud, sholat tarawih di bulan Ramadan. Ada riak kah? Ada sum'ah kah?
baca Qur'annya ingin didengar, ingin dipuji orang, ya, diperindah, dan kebanyakan orang munafik umatku, kata Rasulullah SAW, adalah pada pembaca Al-Qur'annya. Lebih rentan mereka untuk jatuh pada kemunafikan, yaitu riya, ingin dilihat, atau sum'ah, ingin didengar. Dan Rasulullah SAW, beliau minta perlindungan kepada Allah dari yang demikian. Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal kufr wasyirik wan nifaq war riya was sum'ah. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kefakiran, dari kekafiran, dari kesyirikan, dari riya, dari sum'ah yang merusak amal, menghancurkan amal. Dan di bulan Syawal terlihat betul rusaknya amalan dia di bulan Ramadan itu. Bulan Syawal sebagai indikator amalan-amalan yang sudah dia kerjakan di bulan Ramadan. Baik di bulan Syawal sebagai tanda, indikator bahwasanya baik pula lah amal ibadah dia di bulan Ramadan. Buruk amalannya di bulan Syawal ini, dari sholat 5 waktunya, dari berbakti kepada orang tuanya, dari sholat tahajud, sedekah, tilawatul Quran, dan yang lainnya, menunjukkan buruknya ibadah dia di bulan Ramadan. Fanasallallahu alaihi. Mudah-mudahan terus membekas ketakwaan dalam hati kita sampai 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Dan ingat, Allah tidak menerima amal kecuali hanya dari orang yang bertakwa saja. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebagaimana surat Al-Maidah, Allah berfirman, Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Dan mereka, para sahabat, diantaranya Abdullah bin Umar, mengatakan, andaikan aku tahu Allah menerima 1 kali sujudku, aku berharap mati pada saat itu juga. Ya, andaikan aku tahu Allah terima 1 kali sujudku, aku berharap mati pada saat itu juga. Karena Allah tidak menerima amal dari orang yang bertakwa. Ketika Allah terima 1 kali sujud dia, berarti Allah sudah golongkan dia dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma adkhilna fi ibadikal muttaqin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam hamba-hambamu yang bertakwa. Allahumma amin ya Rabb. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.